Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Xmood. Ya, semoga teman-teman senantiasa dalam kondisi sehat, dalam kondisi penuh keberkahan, dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Hari ini awal Desember, tepatnya tanggal 8 Desember ya teman-teman. Ini kami mencoba membantu mengawal Om Yono ini, Pak Deyono, yang hari ini melakukan proses penanaman tanaman porangnya. Di sini Pak Deyono ini memilih bibit yang dari jenis umbi maupun katak, tapi yang sudah tumbuh tunasnya seperti ini ya teman-teman. Sip mas ya. Oke, yuk. Nah, ini dilakukan penanaman dengan jarak tanam kurang lebih 40 cm teman-teman. Nah, ini jenis tanaman yang dipakai orang dengan ukuran seperti ini. Umbi seperti ini yang sudah keluar tunasnya, ada juga yang sudah keluar daunnya seperti ini. Mayoritas keluar daun teman-teman, tapi sudah keluar akarnya. Jadi insya Allah langsung kami tanam, dan kami tanam di lokasi yang teduh seperti ini, insya Allah aman. Nah, kalau untuk tanaman yang dari bibit seukuran seperti ini, kemudian sudah keluar daunnya seperti ini, ya kami nggak rekomendasi di lahan yang terbuka tanpa naungan teman-teman, karena pohon yang sudah keluar daunnya seperti ini, meskipun sudah ada akarnya, tapi ketika dia di bawah terik matahari langsung, apalagi kalau sampai mogok hujan beberapa hari atau 1 minggu, dipastikan orang ini akan layu, pasti itu, karena pengalaman kami yang sudah seperti itu. Jadi kami lakukan penanaman, memberanikan karena di sini di bawah naungan, dan yang sudah kami tanam dengan sistem tanam menggunakan bibit yang seperti ini, alhamdulillah semua aman karena kondisinya cuaca teduh. Nah, kalau yang teman-teman tanam di lokasi yang tanpa naungan, tapi kalau bisa dipastikan selama seminggu ke depan itu kok bagus, curah hujan stabil, nah monggo silahkan. Tapi kalau yang perakiraan cuacanya tidak bisa dipastikan, ya jangan sampai melakukan penanaman dari bibit yang seperti ini teman-teman. Ini termasuk jenis bibit cabutan ya teman-teman, kecuali kalau yang masih posisinya seperti ini. Nah, ini keluar tunasnya tapi dia belum keluar daunnya. Nah, ini ketika ditanam, nah, nanti dia akan cepat, akarnya akan segera tumbuh, kemudian tunasnya ini juga akan langsung terus tumbuh keluar daunnya. Wah, kondisinya seperti ini ya teman-teman. Ini sip kondisinya. Dilakukan penanaman dengan jarak tanam ini kurang lebih hampir 60 cm, 40 lah ya, 40 hampir 50 kali 40. Kenapa kami tanam agak jarang ini, karena ini targetnya kami lakukan penanaman ini nanti sampai besar, sehingga nanti kalau sudah besar tidak perlu melakukan penjarangan. Ya, kita ikuti ya proses penanamannya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini dikowek gitu aja tanahnya, cowek, kemudian langsung ditancapkan bibitnya. Nanti kalau bibitnya lebih, akan kami tanam di sela-selanya bagian tengah sini, tidak apa-apa. Kami lakukan dengan sistem zigzag, jadi nggak lurus ya teman-teman, di zigzag di sini. Jadi sini, sini, kemudian sini, sini, yang tengahnya ini kami kasih. Oke, sip. Nah, ini tanahnya di sini ya, gembur sekali teman-teman. Ini tanahnya semu apa ini? Tanah gesek ya Mas Yana? Ini tanah hitam campur tanah gesek. Jadi alhamdulillah ini insya Allah subur, bagus. Dan di sini di bawah naungan pohon jati sudah dijarangi kemarin pohon-pohon yang nggak bagus bentuknya dan tidak berpeluang untuk menghasilkan. Jadi ya dipotong saja, dilakukan penjarangan supaya sinar matahari bisa masuk di sela-sela pohon jati ini nanti. Oke, sip, mantap. Oke ya teman-teman, ini caranya penanaman yang dilakukan di lahan tempatnya Pak Deyono. Alhamdulillah beberapa hari ini cuaca lumayan
sejuk, ada turun hujan beberapa kali kemarin, full 24 jam hujan terus. Kemudian di sini juga teduh, alhamdulillah di bawah naungan pohon jati, sehingga proses penanaman yang dilakukan Pak Deyono aman dan lancar. Ini kondisi tanaman orangnya seperti ini ya teman-teman ya, karena ini bibitnya bibit cabutan dari alam liar, dari hutan liar gitu. Kondisinya setelah kami tanam seperti ini, dia agak ngelentuk gini ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, kondisinya aman. Nah, nanti kita akan update beberapa hari kemudian kondisinya seperti apa, nanti akan kami bagikan ceritanya ke teman-teman semuanya. Jadi proses penanamannya seperti itu, dari bibit cabutan yang dari alam liar, kemudian kami karantina dulu, bersihkan, kemudian akarnya itu kita bersihkan dengan air supaya proses pembawaan dari alam liarnya itu enggak susah, enggak berat karena ketambahan banyaknya tanah. Kemudian setelah dikarantina beberapa hari, lalu kita lakukan penanaman di lahan pembesaran yang seperti ini. Seperti yang tadi saya informasikan ya teman-teman, kami tidak merekomendasikan proses penanaman bibit cabutan di lahan terbuka. Nah, seperti yang di lahan-lahan sana ya, yang tidak ada naungannya sama sekali, kami tidak merekomendasikan. Karena apa? Bibit cabutan itu istilahnya bibit yang mengalami proses stres, karena dia hidup di alam liar, di hutan, terus kemudian dilakukan pencabutan sehingga ada akar-akar yang kecil-kecil itu yang sudah mulai pada tumbuh, yang sudah mulai memanjang itu pada putus. Di situ terjadi proses stressing. Jadi orang pun bisa mengalami stres ya teman-teman. Nah, ketika orang terjadi proses stres, kemudian kita lakukan penanaman langsung di lahan, sedangkan lahan tersebut kondisinya lahan tanpa naungan, terus kemudian terik matahari, kecuali kalau tanpa naungan tapi selama seminggu ke depan, 10 hari ke depan itu cuacanya sejuk, mendung terus kayak gini, nggak ada masalah teman-teman. Tapi siapa yang bisa memastikan bahwa ketika kita selesai tanam kemudian kondisinya akan seperti itu? Jadi tidak bisa dipastikan ya teman-teman, sehingga dengan cara kita tanam di bawah naungan itu akan lebih aman tentunya. Terus kemudian usahakan kalau melakukan penanaman di sore hari teman-teman, jangan pagi hari, karena kalau pagi hari pohon yang habis dicabut dan dikarantina kemudian ditanam di sini, dia akan tambah stres karena dia akan terkena sinar matahari meskipun hanya sekedar pantulan gitu, dia akan stres. Tapi kalau kita lakukan tanam sore hari, maka dia akan sejuk cuacanya, kemudian di waktu malam hari dia tidak terlalu stres sekali ya, karena sinar matahari yang melalui celah-celah daun pohon jati seperti ini itu bisa tetap mengena pohon-pohon porangnya. Apalagi kalau teman-teman yang menanam di lokasi lahan terbuka atau di bawah naungan yang naungannya tidak maksimal, sehingga intensitas matahari terlalu tinggi masuk ke lahan pembesaran, sehingga tanaman porangnya dipastikan akan layu, dan kalau tidak tertolong oleh cuaca hujan yang bagus, maka pasti akan loyo, layu, dan akhirnya mengering, mati. Nah, kalau umbi yang ada di dalamnya itu masih bagus, insya Allah bisa tumbuh tunas berikutnya. Tapi kalau di dalamnya itu tidak bagus kondisi umbinya, dikhawatirkan pasti akan mati dan tidak tumbuh lagi. Nah, akhirnya kita harus melakukan penyulaman ulang, itu yang kita hindari ya teman-teman. Jadi ini ya teman-teman tips yang kami bagikan lewat cara penanaman menggunakan bibit cabutan, yaitu satu, cabut dengan kondisi yang aman, kemudian yang kedua karantina dulu sebentar, dan yang ketiga lakukan penanaman di sore hari, dan yang keempat pastikan lakukan penanaman dalam kondisi suhu atau cuaca yang adem, yang sering hujan datang, dan diusahakan yang di bawah naungan tanamnya. Nanti kalau teman-teman punya cerita lain, teknik lain yang lebih bagus, bisa dibagikan
bisa di-sharing-sharingkan ke kita semua ya, petani porang di seluruh Indonesia. Semoga apa yang kami bagikan lewat cerita ini, lewat video kali ini bisa memberikan manfaat. Ini khususnya teman-teman yang ingin sedikit berhemat melakukan proses penanaman, karena bibit yang dari proses cabutan ini harganya lebih murah karena dia didapat dari alam liar tanpa menggunakan modal sama sekali. Cukup modalnya tenaga kerja dia sendiri, orang yang mencari, kemudian setelah dapat dijual ke kita. Oke ya teman-teman, ini semoga bisa menjadi pengalaman baru buat bersama kita semuanya ya teman-teman. Semoga video yang kami bagikan ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan wawasan untuk teman-teman semuanya dan untuk kami juga. Terima kasih atas semuanya. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.